Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apakah kalian tahu apa itu sistem endokrin? Jika belum, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem endokrin. Yuk, mari kita simak videonya. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem endokrin dan sistem eksokrin. Apa itu sistem endokrin dan apa itu sistem eksokrin? Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar yang memproduksi hormon, sedangkan sistem eksokrin merupakan kumpulan kelenjar yang memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang selanjutnya ada hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel dan menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsinya untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin, yaitu kelenjar-kelenjar dan hormon yang terdapat dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk oval kecil di dasar otak. Kelenjar ini disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Kelenjar hipofisis atau pituitari menghasilkan beberapa hormon, yaitu yang pertama ada gonadotropin atau FSH-LH yang berfungsi untuk mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Yang kedua, ada somatotropin atau GH yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan. Dan yang ketiga, ada tirotropik atau TSH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat, ada kortikotropin atau ACTH yang berfungsi untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, ada prolaktin yang berfungsi untuk merangsang produksi air susu. Dan yang keenam ada MSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Dan yang ketujuh antidiuretik atau ADH yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali ginjal. Dan yang kedelapan ada oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot polos dan otot rahim saat akan melahirkan. Dan yang terakhir ada melatonin yang berfungsi itu seperti pil tidur. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar yang terletak di leher. Kelenjar tiroid menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, ada tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi. Dan yang kedua, ada kalsitosin yang berfungsi untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Dan yang ketiga, ada hormon kelenjar tiroid yang berfungsi untuk membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah. Yang keempat, kelenjar anak ginjal atau adrenal. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang bekerja saat kondisi stres. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, aldosteron yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua ada kortisol yang berfungsi 1. Mengatur respons stres, 2. Meningkatkan tekanan darah, dan yang ketiga meningkatkan kadar gula darah. Dan yang terakhir ada dehidroepiandrosterone atau DHEA yang berfungsi
1. Meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri. Dan yang kedua, menjaga fungsi hati dan organ lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. Dan yang terakhir, untuk pencegahan kencing manis. Yang kelima, kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas dan bawah tulang dada. Kelenjar ini menghasilkan hormon timus. Dan kelenjar ini hanya dijumpai pada anak di bawah usia 18 tahun. Kelenjar timus berfungsi untuk 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, sebagai imunitas tubuh. Yang keenam, kelenjar pankreas. Kelenjar ini terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Dan sel beta berfungsi menghasilkan insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. 2. Menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. 3. Membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa dalam hati. Dan yang keempat, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan dalam hati. Yang ketujuh, kelenjar testis. Kelenjar ini merupakan kelenjar tempat pembentukan sperma. Dan kelenjar ini terletak di bagian interstitial testis dan dibentuk oleh sel Leydig. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang pertama, hormon relaksin yang berfungsi untuk mengatur relaksasi otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua, hormon testosteron yang berfungsi mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Dan yang ketiga, hormon testis yang berfungsi 1. Mengawali keinginan seks. Yang kedua, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Dan yang keempat, menambah baik fungsi otak, penglihatan, dan daya pemahaman. Yang kedelapan, kelenjar ovarium. Kelenjar ini merupakan kelenjar tempat pembentukan ovum. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, hormon estrogen atau folikuler yang berfungsi 1. Menjaga fungsi otak, 2. Mencegah masalah menopause, yang ketiga, menjamin pertumbuhan jaringan dan kelembabannya. Dan yang kedua, ada hormon progesteron yang berfungsi 1. Mengatur siklus menstruasi, 2. Mengatur perkembangan ovum, dan yang ketiga, sebagai ciri kelamin sekunder wanita. Dan yang ketiga, ada hormon corpus luteum yang berfungsi 1. Membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Yang kedua, membantu penebalan membran uterus semasa terjadi haid. Yang ketiga, membantu pertumbuhan payudara. Dan yang keempat, mencegah endometritis. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang patofisiologi sistem endokrin, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem endokrin. Yang pertama, gangguan kelenjar hipofisis. 1. Ada gigantisme, yaitu gangguan pertumbuhan ukuran tubuh secara menyeluruh yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Yang kedua, akromegali, yaitu gangguan pada orang dewasa saat kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, sehingga terjadi pembesaran pada kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Dan yang ketiga, hipopituitarisme, yaitu kurangnya hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Dan yang keempat, ada adenoma pada growth hormone, yaitu tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH yang disertai dengan akromegali pada orang dewasa dan gigantisme pada anak-anak.
Yang kedua, gangguan kelenjar adrenal. Efek berlebihnya kadar aldosteron menyebabkan penyakit yang pertama hipokalemia, yaitu kekurangan kalium atau potasium. Dan yang kedua, menyebabkan kelemahan otot yang berat. Selanjutnya, efek rendahnya kadar aldosteron menyebabkan konsentrasi ion K dalam cairan ekstraseluler meningkat. Dan yang selanjutnya, efek berlebihnya kadar kortisol menyebabkan penyakit sindrom Cushing, yaitu kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Yang selanjutnya, kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Yang pertama, maskulinitas pada wanita dewasa. Dan yang kedua, pseudohermafroditisme, yaitu tumbuhnya genitalia eksternal pria pada wanita. Dan yang ketiga, pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Dan yang keempat, penyakit Addison atau hipoadrenalisme, yaitu kelenjar adrenal tidak menghasilkan cukup hormon. Yang ketiga, gangguan kelenjar tiroid. Yang pertama ada hipertiroidisme, yaitu tingginya kadar hormon tiroid. Yang kedua, ada hipotiroidisme, yaitu rendahnya kadar hormon tiroid. Yang ketiga, penyakit Graves, yaitu kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Dan yang keempat, gondok, yaitu benjolan yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Dan yang kelima ada goiter, yaitu pembesaran pada kelenjar tiroid. Dan yang keenam ada kretinisme, yaitu pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terhambat karena hipotiroid. Dan yang terakhir ada myxedema, yaitu keadaan tubuh menjadi bengkak, pucat, dan kering. Yang keempat ada gangguan kelenjar pankreas. Yang pertama ada hiperglikemia, yaitu kadar gula darah tinggi. Yang kedua ada diabetes mellitus, yaitu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Dan yang ketiga ada glikosuria, yaitu kondisi ketika urin atau air seni mengandung gula. Dan yang keempat ada poliuri, yaitu pengeluaran air seni berlebih akibat diuretik osmotik. Dan yang kelima polidipsi, yaitu rasa haus yang berlebihan yang menyebabkan dehidrasi. Dan yang terakhir ada polifagi, yaitu keseimbangan kalori negatif yang menyebabkan rasa lapar yang berlebihan. Yang kelima, gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, gangguan sistem reproduksi pada wanita. 1. Gangguan menstruasi, seperti penyakit amenore. Penyakit amenore terbagi menjadi dua, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Amenore primer merupakan tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Dan amenore sekunder yaitu tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang yang mengalami siklus menstruasi. Dan yang kedua ada sindrom pramenstruasi, yaitu gabungan dari gejala fisik dan psikologis yang terjadi selama fase sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi dimulai. Dan yang ketiga ada endometritis, yaitu infeksi atau radang pada endometrium atau rahim dan myometrium atau otot rahim. Yang selanjutnya, gangguan sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu ada 1. Penyakit hipogonadisme, yaitu penurunan aktivitas fungsional testis. Dan yang kedua, ada kriptorchidisme, yaitu kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skrotum.
Sekian yang dapat saya paparkan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem endokrin. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.